Membentuk karakter anak lewat nilai-nilai Kristiani. Pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam pembentukan karakter anak. Pembentukan karakter anak sangat penting, karena masa kanak-kanak adalah masa pembentukan kepribadian yang akan menentukan bagaimana seorang anak berperilaku. Setelah melewati tahap anak-anak, seseorang memiliki karakter. Cara yang dapat diramalkan bahwa karakter seseorang berkaitan dengan perilaku yang ada di sekitar dirinya. Karakter yang baik berkaitan dengan yang pertama, mengetahui yang baik atau knowing the good. Yang kedua, mencintai yang baik atau loving the good, dan yang ketiga, melakukan yang baik atau acting the good. Ketiga ideal ini satu sama lain sangat berkaitan, karena karakter bukanlah sesuatu yang diwariskan secara genetik, melainkan dibentuk melalui proses pembelajaran dan pengaruh lingkungan, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas. Nilai-nilai Kristiani memiliki peran sentral dalam membentuk karakter anak. Nilai-nilai seperti kasih, kejujuran, kerendahan hati, pengampunan, dan ketaatan memberikan pedoman moral yang jelas bagi anak untuk hidup dalam kebenaran dan kedamaian. Ketika anak dibesarkan dengan dasar ajaran Kristiani, mereka belajar menghargai orang lain, menunjukkan sikap rendah hati, dan hidup dalam kasih Tuhan. Dengan mengajarkan nilai-nilai Kristiani sejak dini, anak-anak diajak untuk memahami pentingnya perilaku yang berlandaskan moral dan spiritual. Ini juga membangun integritas mereka sebagai individu yang bertanggung jawab, penuh kasih, dan memiliki etika yang kuat. Nilai-nilai Kristiani yang relevan dalam membentuk karakter anak. Nilai-nilai Kristiani adalah seperangkat prinsip-prinsip etika dan moral yang didasarkan pada ajaran Yesus Kristus dan gereja. Hal ini menyoroti faktor-faktor seperti kasih, pengampunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini memberikan dukungan bagi umat Kristiani dalam usahanya, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai panduan moral dan etika yang tidak hanya memperkuat ikatan individu dengan Tuhan, tetapi juga membina interaksi sosial di antara sesama. Sumber-sumber nilai-nilai Kristiani yang pertama Alkitab, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yang merupakan bagian dari Alkitab dan juga dipraktekkan oleh tradisi Yahudi memberikan banyak nilai-nilai Kristiani yang dianut oleh umat Kristus. Sebagai contoh, 10 perintah Allah tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1-17 mengajarkan tentang moralitas, keadilan, dan hubungan antar manusia. Perjanjian Baru. Perjanjian Baru yang berfokus pada kehidupan dan ajaran Yesus serta tulisan-tulisan para rasul menekankan nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Yesus mengajarkan dalam Matius 22 ayat 37-39 bahwa dua ajaran terbesar adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Selain itu, ajaran Yesus dalam Galatia 5 ayat 22 juga menggambarkan nilai-nilai Kristiani yaitu buah roh sebagai hasil dari kehidupan Roh Kudus. Yang kedua, gereja. Gereja juga merupakan komponen penting dari nilai-nilai Kristiani. Seiring berjalannya waktu, gereja telah mengembangkan berbagai disiplin ilmu dan ajaran yang meningkatkan pemahaman tentang kasih, pengorbanan, dan pelayanan. Ketiga, pengalaman spiritual dan komunitas. Pengalaman spiritual dan komunitas juga berkontribusi pada pengembangan nilai-nilai Kristiani. Melalui praktik ibadah, doa, dan refleksi, umat Kristiani dapat lebih memahami ajaran-ajaran Tuhan dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Pengalaman pribadi ini seringkali menjadi sumber inspirasi untuk menerapkan prinsip-prinsip Kristiani dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam tindakan kasih dan pelayanan kepada sesama. Nilai-nilai Kristiani yang relevan dalam membentuk karakter anak-anak akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kasih. Kasih mengajarkan membantu anak-anak memahami pentingnya kepedulian terhadap orang lain, mengembangkan empati, dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang. Yang kedua, kerendahan hati. Membangun kerendahan hati membantu anak untuk tidak sombong atau angkuh serta mampu menerima kesalahan dan belajar darinya. Ajak anak untuk berlatih mengakui kesalahan dengan jujur serta mengapresiasi pencapaian orang lain tanpa merasa iri. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran membantu anak memiliki integritas, dapat dipercaya, dan konsisten dalam perkataan dan perbuatannya. Ajak anak untuk berbicara jujur dan mengakui jika melakukan kesalahan. Yang keempat, kesabaran. Kesabaran dapat mengembangkan kemampuan mengendalikan diri dan menghadapi situasi sulit tanpa mudah menyerah. Mengajak anak untuk belajar menghadapi frustasi atau ketidaknyamanan dengan tenang. Kelima, rasa syukur. Melatih anak untuk melihat sisi positif dari hidup mereka dan menghindari sikap serakah. Mengajak anak untuk selalu mengucapkan terima kasih atas hal-hal kecil yang mereka terima. Yang keenam, tanggung jawab.
membantu anak belajar untuk memegang tanggung jawab dan bersikap disiplin dalam tindakan. Dengan menugaskan tanggung jawab kecil seperti mengurus alat tulis atau mengikuti peraturan kelas, serta memotivasi anak untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, dengan mengajarkan nilai-nilai ini secara berkelanjutan, maka anak-anak dapat memiliki karakter Kristiani yang kuat. Peran keluarga, gereja, dan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani untuk membentuk karakter anak. Yang pertama, peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani untuk membentuk karakter anak. Membentuk karakter Kristen pada anak sebelum memasuki usia dewasa dalam keluarga Kristen adalah hal yang paling penting dan urgent. Dapat dikatakan bahwa keluarga seharusnya menjadi wadah pertama dan utama bagi anak untuk belajar dan mengembangkan kepribadian serta pembentukan karakter diri sejak dini. Keluarga sampai kapanpun tetap menjadi pusat di mana nilai-nilai dan pola kehidupan seseorang anak terbentuk, atau bisa dilihat dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Yang kedua, peran gereja dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani untuk membentuk karakter anak. Yang pertama, pembelajaran sekolah minggu. Kelas-kelas sekolah minggu memberikan pengajaran Alkitab yang sesuai dengan usia anak. Yang kedua, kegiatan ibadah dan doa. Dengan mengajak anak terlibat dalam ibadah dan mengajarkan doa, gereja menanamkan kebiasaan spiritual yang menguatkan iman mereka. Yang ketiga, teladan dari pelayanan gereja. Para guru sekolah minggu, pendeta, dan pemimpin gereja yang menunjukkan karakter Kristus menjadi teladan langsung bagi anak-anak. Yang keempat, pelatihan keterampilan sosial dan emosional. Gereja sering mengadakan kegiatan bersama yang mengajarkan kerjasama, toleransi, dan pengendalian diri. Yang berikutnya, peran guru dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani untuk membentuk karakter anak. Peran guru sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani untuk membentuk karakter anak, terutama di lingkungan sekolah. Beberapa peran utama guru dalam hal ini meliputi yang pertama, teladan hidup. Guru harus menjadi teladan yang hidup, menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani seperti kasih, kesabaran, dan pengampunan. Keteladanan ini membuat anak lebih mudah memahami nilai-nilai yang diajarkan karena mereka dapat melihatnya secara langsung dalam tindakan sehari-hari. Yang kedua, pengajaran nilai-nilai Kristiani. Guru perlu mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani dalam setiap mata pelajaran, bukan hanya di pelajaran agama. Misalnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, guru bisa mengajarkan pentingnya kata-kata yang membangun dan menghindari gosip. Dengan demikian, anak-anak dapat memahami bahwa nilai-nilai Kristiani relevan di setiap aspek kehidupan. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran berbasis kasih. Guru dapat menggunakan pendekatan yang menunjukkan kasih dalam proses belajar mengajar, seperti memperlakukan siswa dengan penuh perhatian dan menghargai setiap usaha mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan karakter yang positif. Yang keempat, pembinaan karakter melalui pembiasaan. Guru dapat mengajarkan pembiasaan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Misalnya, mengajarkan siswa untuk berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran, saling menghargai, dan mengakui kesalahan. Penguatan melalui bimbingan. Guru juga dapat mendukung pembentukan karakter dengan memberikan bimbingan saat anak menghadapi masalah atau konflik, membimbing mereka untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang selaras dengan ajaran Kristus seperti melalui pengampunan atau kesabaran.